Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menempuh perjalanan dari Kairo ke Jeddah, kemudian Jeddah ke Madinah, akhirnya kami pun sampai di kota Madinah ini setelah menempuh perjalanan kurang lebih 9 jam. Dan ini adalah hotel tempat kami menginap, yaitu Hotel Dar Al Naim, yang cukup dekat juga dari Masjid Nabawi. Kalau saya lihat di map itu 3 kali menyeberang untuk sampai di Masjid Nabawi, tempatnya di pintu 338. Dan kami mulai melaksanakan sholat berjamaah di Masjid Nabawi di waktu subuh hari, karena ketika kami sampai, kami sudah terlewat waktu sholat isya. Hari pertama di kota Madinah ini sebenarnya schedule kami adalah berkunjung ke Raudhah untuk jamaah wanita di pagi hari, namun hingga siang hari kami tidak mendapatkan informasi mengenai izin untuk dapat masuk ke Raudhah, sehingga kami berinisiatif untuk mencari kegiatan yang kiranya membawa manfaat bagi kami selama berada di kota Madinah. Makanya nunggu di sini aja. Iya, kita tunggu di sini. Capek. Tunggu di Mamang. Kita mau ke Masjid Quba. Naik kereta. Yang ini aja. Sejuk. Kami bertujuh berencana untuk pergi ke Masjid Quba menjelang asar ini supaya kami bisa sholat berjamaah di Masjid Quba. Namun mungkin karena terlalu mepet dengan waktu sholat asar, sehingga para pengemudi bugil ini tidak ada yang mau menerima penumpang, baik kami maupun jamaah dari negara lain. Dan karena tidak ada bugi yang berangkat ke Masjid Quba, akhirnya kami memutuskan untuk sholat asar berjamaah di pelataran masjid di dekat pintu 12, dan lebih dekat lagi ke gerbang 320 yang lokasinya tidak jauh dari lokasi masjid-masjid yang akan dikunjungi oleh teman-teman yang akan berkunjung atau melihat berkeliling di seputar Masjid Nabawi, khususnya masjid-masjid yang ada di dekat dengan Masjid Nabawi. Setelah salat asar, kami pun kemudian bergabung bersama teman-teman yang lain untuk berkeliling di sekitaran Masjid Nabawi ini, melihat-lihat 3 masjid, yaitu Masjid Ali, Masjid Homamah, dan Masjid Abu Bakar yang letaknya ada di dekat pintu 320, tepatnya di seberang Museum As-Salam. Meskipun sebelumnya kami sudah pernah berkunjung dan melihat-lihat ke ketiga masjid yang ada di dekat Masjid Nabawi ini.
Dan ini adalah Masjid Ali bin Abi Thalib, masjid yang konon dalam sejarahnya Rasulullah SAW pernah memimpin sholat di masjid ini, namun dinisbahkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu karena beliau juga pernah memimpin sholat di tempat ini. Masjid Ali bin Abi Thalib ini sudah mengalami banyak perubahan karena dahulu waktu kami berkunjung, masjid ini dikelilingi oleh pagar yang menutup masjid sehingga jamaah tidak bisa masuk ke dalam masjid. Namun saat ini rupanya masjid ini sudah dibuka dan pagar yang mengelilingi sudah dibongkar sehingga jamaah bisa masuk ke dalam masjid dan sholat di dalamnya. Konon kenapa masjid ini ditutup pagar karena untuk menghindari kaum Syiah yang seringkali melakukan ritual-ritual yang sangat bertentangan dengan tauhid. Banyak dari jamaah Syiah itu yang mengusap-usap dan meratap-ratap di tembok dari Masjid Ali bin Abi Thalib ini. Karena itulah maka masjid ini kemudian ditutup dan tidak digunakan untuk kegiatan sholat, dan semua kegiatan sholat dipusatkan di Masjid Nabawi. Dan yang unik dari masjid yang berwarna putih ini adalah selain warnanya yang berbeda dengan dua masjid yang lain, di atas masjid ini, tepatnya di kubahnya, kita tidak akan menemukan adanya burung-burung merpati yang bertengger.